Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen UT. Ya, alhamdulillah, melalui kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas 3 terkait mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama Sartiadi, NIM 05226706, asal UT daerah Mataram. Nah, di kesempatan hari ini ya, saya mempresentasikan terkait dengan pemrograman berbasis desktop ya pada tugas 3. Oke, kita lanjut ke materi ya yang akan kita bahas. Nah, di sini ya judul dari program yang saya buat di sini adalah sistem manajemen restoran. Nah, yang mana di sini saya akan menyampaikan beberapa pengantar yang mana program ini dibuat menggunakan pemrograman Java dengan menerapkan konsep Object Oriented Programming atau OPP. Yang mana tujuannya di sini adalah ya, program ini dibuat untuk membantu pengelolaan menu restoran, pemesanan pelanggan, pencetakan struk, serta penyimpanan data menu ke dalam file. Nah, ini ya, ini kata pengantar dari saya terkait dengan sistem manajemen restoran. Kemudian kita langsung ke materi pokok pembahasan dari program yang sudah dibuat. Nah, ini tampilannya ya, tampilan dari program yang sudah saya buat ketika program dijalankan. Nah, di sini di dalam program ini terdapat beberapa konsep yang saya gunakan atau OPP, Object Oriented Programming, yang digunakan di sini ada 8 poin. Yang pertama ya, nah ini. Yang pertama di sini adalah abstraction, kemudian interaction ya, entertains ya. Kemudian yang ketiga encapsulation, kemudian yang keempat polymorphism ya. Polymorphism. Kemudian yang kelima exception handling ya, exception handling. Kemudian yang keenam file input output. Kemudian yang ketujuh simulasi program. Yang ke-8 penutup. Nah, ini ya, ini 8 rangkaian yang saya sampaikan terkait dengan presentasi ya dari hasil program praktek yang dibuat. Kita masuk poin pembahasan yang pertama, abstraction ini ya. Nah, yang mana di sini abstraction ini, konsep ini digunakan untuk menyederhanakan konsep atau pengelolaan. Saya ulangi, konsep ini digunakan untuk menyederhanakan proses pengelolaan menu sehingga pengguna hanya melihat fungsi-fungsi penting seperti menambah menu, memesan makanan, dan mencetak struk. Contohnya misalnya ya, seperti ini ya, untuk menampilkan menu utama dalam restoran. Nah, ini ya, ini untuk abstraction ya. Ini untuk menampilkan beberapa menu yang ada pada restoran atau pada menu yang program yang dibuat. Ini kita menggunakan abstraction. Kemudian rangkaian yang kedua kita bahas di sini adalah inheritance ya, ini inheritance ya. Yang mana di sini inheritance ya, inheritance di sini adalah konsep pewarisan digunakan pada kelas makanan dan minuman yang mewarisi atribut dan metode dari kelas induk menu. Contohnya misalnya ya, nah ini ada menu ya, kemudian ini menu ini mewarisi makanan minuman.
Kemudian makanan ini mewarisi nasi goreng ya, nama makanannya ya, soto ayam. Kemudian minuman mewarisi dari nama minumannya es teh, es jus alpukat dan lain sebagainya. Nah, ini untuk konsep inheritance. Nah, ini. Kemudian yang ketiga di sini adalah encapsulation. Yang mana encapsulation ini merupakan data penting seperti nama menu dan harga disimpan menggunakan atribut prepared dan diakses melalui method getter dan stir agar data lebih aman. Contohnya misalnya ya seperti ini. Nah, ini salah satu contohnya ya, ketika kita merubah daftar harga menu yang sudah kita buat. Nah, salah satu contohnya di sini misalnya kita merubah daftar harga es teh, yang mana es teh ini harganya 7.000, ini ya harganya 7.000, kemudian kita rubah menjadi dengan harga 8,5 misalnya ya. Nah, di sini ini prosesnya tinggal kita masukkan ya nomornya saja ya, nomor 11 ya, edit harga menu ya, ini ada nomor 11, kemudian tekan enter, maka keluar daftar menu seperti ini ya. Kemudian tinggal kita nomor menu yang akan diedit, kita masukkan nomor 5 ya, minuman es jeruk ini ya, minuman es jeruk ini kita edit, harga barunya menjadi 8,5. Nah, kemudian kita enter, maka proses yang sudah berubah di sini seperti ini tampilannya ya, daftar menunya. Yang mana di sini es jeruk ya berubah ya. Ini ya, yang semula harganya di sini es jeruk ini 8.000 kita rubah menjadi 8,5. Nah, di sini ya, nomor menu yang diedit 5 ini ya, es jeruk yang semula 8.000 maka harga baru 8,5. Menu berhasil disimpan, harga berhasil diubah. Nah, seperti ini ya tampilannya. Ini untuk metode encapsulation. Nah, kemudian konsep yang keempat di sini saya menggunakan polymorphization ya. Yang mana polymorphization ini adalah metode yang sama dapat menghasilkan perilaku yang berbeda pada objek makanan maupun minuman sesuai dengan jenis objek yang digunakan. Ya, ini ya contohnya misalnya di sini ya. Seperti ini. Ini untuk menu utama ya. Nah, di sini pilihan nomor 4 untuk tampilan menu makanan. Nah, ini ya. Ini untuk konsep polymorphization ya. Nah, ini untuk menampilkan daftar menu. Misalnya ya, makanan jenisnya ya nasi campur ya, soto ayam, es teh, ayam taliwang, es jeruk dan lain sebagainya. Nah, ini terdapat di konsep polymorphization. Nah, kemudian konsep yang kelima di sini saya menggunakan exception heading ya. Exception heading ini merupakan program dilengkapi dengan penanganan kesalahan agar tidak terjadi crash ketika pengguna memasukkan data yang tidak sesuai. Contohnya misalnya ya. Nah, di sini contohnya nomor 5 ya, ini ya. Nomor 5 ini pemesanan menu ya, ini misalnya pilih nomor 5. Nah, ini nomor meja. Nah, ini ya, seharusnya di sini kita masukkan nomor meja ya, tetapi di sini kita masukkan nama ya, tag ya, depan misalnya ya. Maka di sini akan memberikan informasi error for input string, ini depan. Ini menjadi ini menggunakan angka. Ini menggunakan angka. Nah, kemudian di sini untuk langkah berikutnya yang konsep yang keenam di sini adalah file input output ya, ini ya. Yang mana di sini file input output ini dapat menyimpan data menu ke dalam file dan membaca kembali data tersebut sehingga data tetap tersedia meskipun program ditutup. Nah, ini contohnya misalnya di sini menampilkan menu restoran ya. Ini contohnya ya, misalnya nomor 2 tambah minuman ya, ini ya. Kita menambahkan ya minuman ya, kita tambahkan misalnya nama minuman es jeruk,
harganya 8.000, jenisnya minuman, atau yang lain misalnya ya jus atau es susu ya, ini ada lain sebagainya ya. Nah, ini konsep dari file input output. Nah, kemudian berikutnya di sini ya, ini sudah kita menjelaskan 6 konsep. Kemudian kita akan mencoba untuk simulasi dari program yang sudah dibuat. Nah, di sini di dalam simulasi program yang dibuat ya, kita coba ya untuk melakukan simulasi. Ini saya menggunakan ya, ini ya, simulasi ini yang pertama ini menggunakan Visual Studio. Ini untuk kombinasi dari program Java ya. Saya menggunakan Visual Studio Code ini. Kenapa saya menggunakan ini? Karena ini lebih mudah ya, ini ya. Lebih mudah kita mengatur ya berbagai jenis bentuk dan editing terkait dengan coding yang dibuat. Kemudian yang kedua di sini saya menggunakan untuk file @show_off. Nah, ini ya, @show_off ini tujuannya di sini agar program tinggal kita jalankan, ini ya. Agar program tinggal kita jalankan. Oke, kita coba di sini ya. Kalau ini file echo ini ya, tinggal program siap dijalankan tanpa membuka program Visual Studio. Kita buka dari Visual Studio ya, yang pertama. Oke. Nah, ini ya untuk program Visual Studio ya, kita tunggu beberapa menit kemudian. Nah, ini tampilannya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya, ini jenis beberapa tampilan coding yang sudah dibuat ya, ini ya. Di sini di dalam program ini ada diskon ya, diskon.java, kemudian menjalankannya tadi ya, saya menggunakan bat tadi itu ya, kemudian main kelas, main Java, makanan kelas, makanan ya, menu ya, kemudian menu tag, menu kelas, menu item Java, minuman Java, pesanan, kemudian stroke. Nah, ini ya. Nah, ini ada beberapa file Java ya terkait coding yang saya buat. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Ini ya sekitar kurang lebih 15 menu. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini programnya ya, ini yang sudah siap. Oke. Nah, ini menu echo ini ya, yang mana nanti tinggal kita jalankan itu program bat. Main kelas ya seperti ini ya. Ini codingnya ya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan satu persatu proses codingnya ini karena codingnya ini cukup panjang. Nah, sehingga kita persingkat saja. Nah, di sini ya untuk menjalankan program yang sudah dibuat tinggal kita pilih terminal, new terminal. Ya, ini ya. Tinggal kita pilih terminal, new terminal. Kemudian ya tinggal ya. Kemudian tinggal kita jalankan ya. Nah, ini dari program yang dibuat ya, ini yang untuk menjalankan ya. Tinggal kita ketik perintah Java atau langsung aja ya. Kita copy ya. Kemudian paste. Kemudian ini java.main ya. Oke. Java.main tinggal kita ketik. Oke. Ini oke. Ini kita tekan enter ya. Oke. Kita tekan enter. Kita harus bersabar, programnya ya cukup berat ya, ini karena sudah link ya antara program yang satu dengan program yang lain. Oke. Ulang ya, ini kita close coba ya, kita terminal, ini terminal aja kita pilih, kemudian kita tunggu prosesnya. Oke, ini sudah masuk ya, ini apa, tekan enter, kemudian masukkan java.main, kita
ini ya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Nah, ini kalau kita menggunakan ini untuk di program File Studio. Misalnya di sini nomor 1 ya, tambah makanan ya, tinggal kita ketik angka 1, kemudian kita tekan enter ya. Jenis makanan misalnya ya bakso ya, yang belum ada ya, bakso, kemudian kita tekan enter. Harga misalnya 20.000. Oke, kita tekan enter. Jenis makanan ya, tekan enter. Nah, ini sudah masuk secara otomatis ya. Nah, ini ya. Oke, pilih satu, nama makanan bakso, 20.000, harganya ya, jenis makanan, menu berhasil disimpan, makanan berhasil ditambahkan. Nah, ini ya. Kemudian untuk minuman, nah ini ya, simulasi yang kedua untuk minuman nomor 2. Oke, nama minumannya misalnya es kelapa ya, es kelapa. Nah, kemudian kita tekan enter. Harganya 9.000 ya. Ini ya, tekan enter. Jenis minuman dan tekan enter. Nah, ini ya, tinggal kita lihat di sini ya. Nah, ini jenis minuman ini berhasil ditambahkan. Nah, ini ya, minuman, nama minuman es kelapa, harga 9.000. Jenis minuman ya, menu berhasil disimpan, minuman berhasil ditambahkan. Nah, ini ya. Nah, ini untuk program kita menggunakan File Studio. Kemudian misalnya untuk edit harga, cari menu ya, ini ya, ini sudah bisa dijalankan secara otomatis. Misalnya ya, di sini edit harga ya, nomor 11 ya. Nah, di sini ya tampilannya seperti ini ya, daftar menunya. Nah, kira-kira daftar makanan atau minuman yang kita edit, harganya tinggal kita memilih nomor atau jenis makanan atau minuman yang akan kita edit harganya. Misalnya ya, tadi kita masukkan minuman es kelapa ya, kita edit menjadi harga 9.500 ya, tinggal kita masukkan angka 7, kemudian harga baru menjadi 9.500 rupiah. Ini ya, seperti ini ya, menjadi 9.500 rupiah. Nah, ini kemudian kita tekan enter, harga baru ya. Nah, di sini kita lihat hasilnya ya. Nah, ini menu berhasil disimpan, harga 9,5 ya. Nah, ini nah, ini ya. Kemudian nomor 12 ya, kita pilih keluar ini ya. Oke, ini untuk File Studio Code ya, ini ya. Ini yang ada coding, kita jalankan coding kita menggunakan VS Code atau File Studio Code. Kemudian kalau berikutnya di sini ya, kita menggunakan untuk file echo ini ya. Nah, file echo ini ya, ini tinggal kita jalankan ini ya, tanpa harus membuka. Nah, ini ya, tanpa harus membuka File Studio. Nah, ini kok error ya, face continue. Oke, kita coba lihat ada di ya, kita lihat menunya ada di program nih ya, tinggal kita jalankan ini tuh. Nah, ini ya, seperti ini ya tampilannya ya, seperti tampilan DOS ya, seperti ini, atau command from ini ya. Ini tinggal kita jalankan aja. Misalnya ya, kita tampilkan menu ya. Nah, ini ketik nomor 4 ya, seperti ini tampilannya. Ini ya, daftar menu untuk menampilkan. Nah, ini hampir sama, cuman ini bedanya kalau menu echo ini ya, tanpa harus membuka File Studio, program ini langsung bisa dijalankan. Nah, begitu juga ya untuk menghapus menu ya, ini nomor 9 ini juga sudah bisa kita lakukan. Misalnya ya, kita menghapus menu makanan ya, misalnya kita hapus bakso ya, nomor 6. Ini ya, tinggal kita tekan enter, masukkan nomor menu yang akan dihapus. Nah, kemudian oke, kita lihat di sini. Nah, ini ya keterangannya ya, nomor menu yang akan dihapus ya, menu berhasil disimpan, menu berhasil dihapus ini ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat daftar menunya ya, ini ya.
baca file menu nomor 8 ya. Kita lihat, nah, ini sudah. Nah, ini ya, nah, ada nasi campur, soto ayam, es teh, ayam taliwang, es jeruk, es kelapa. Nah, ini ya daftar menunya. Bakso tadi sudah terhapus, hilang. Nah, ini ya, ini tampilannya dari tugas saya terkait dengan pemrogram berbasis desktop ya, di tugas praktek. Nah, ini ya. Oke. Nah, berikutnya di sini kemudian ya, oke, kita kembali. Kemudian untuk rangkaian berikutnya di sini adalah penutup. Nah, ini ya. Nah, demikian atas presentasi saya yang saya buat. Nah, ini presentasi dari Sartiadi NIM 0522670026. Nah, ini karena ini proses kita masih tahap belajar. Nah, ini sebaik-baik orang belajar ini ya, namanya proses belajar pasti ada kekeliruannya. Maka untuk memperbaiki kekeliruan-keliruan yang saya buat di sini terkait dengan program, nanti saya akan belajar lebih giat, akan saya sempurnakan di sesi yang lain. Ini ya, demikian atas presentasi yang saya buat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.